Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang Kak Siska, selamat siang Ibu Dokter. Iya, Terima selamat kasih siang. Kasih di mana Kasih? Kasih lagi di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani, dekat ya. Silakan Kasih. Kak Siska, mungkin aku lebih ke konsultasi ke ini pengalaman pribadi gitu loh. Iya. Waktu Silakan. gini Bu Dok, awalnya waktu dengar wabah ini sih bener itu cemas banget, terus sampai cemasnya takut rasa takut gitu, terus stresnya kayak gini kan selalu mungkin tiap hari kan kita biasa sosialisasi sama teman-teman di kampus atau di tempat kerja juga kan, terus sekarang tidak di rumah saja kan, aku harus di rumah saja. Terus aku sempat kayak gini Dok, awalnya aku tuh kan semua berita tentang corona ini aku ikuti semua, hampir setiap hari, nggak ada yang dilewati. Akhirnya pada suatu hari aku tuh kayak pusing terus lemes kayak gimana, sampai ini aku kan memang punya emak juga, cuman saat itu minum obatku kan bukannya kayak akhirnya dianjurkan kayak kamu jangan dulu deh ngikut berita setiap hari kan, kayak dari mama katanya dikurangi dulu ngikutin berita jangan setiap hari, maksudnya tetap diikut cuman sesekali. Akhirnya kesini akunya ini Kak, aku udah ngurangi, sempet tetap sih ikuti, cuman sepintas saja gitu kan, lewat aja, bukan sering kayak awalnya itu hampir itu jujur hampir setiap hari aku ikutin terus semua berita itu tuh. Gimana Bu Dok, kalau gitu seperti apa ini, aku bingung soalnya sampai lemas, sempet kayak gimana. Akhir-akhir ini baru udah dikurangi, akhirnya aku lumayan nggak terlalu kayak pusing lagi atau apa, karena udah nggak terlalu juga kan. Nah iya gitulah Dok, cuman itu minta penjelasannya saja. Terima kasih Dok, makasih Kasih. Terima kasih. Selamat siang kembali buat Kasih ya di Ahmad Yani. Terima kasih Kasih sudah gabung. Silakan Ibu Dokter, ini pengalaman pribadi dari Kasih. Mungkin ada yang bisa disampaikan biar Kasihnya lebih kuat ya, karena setiap hari bagaimanapun juga dia pasti ingin mendapatkan informasi perkembangan tentang COVID ini, dan ada gejala-gejala seperti tadi. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Kasih yang terkasih. Ya, jadi memang benar yang kalau kita ngikuti selalu dan mengikuti acara-acara yang tidak resmi pasti akan kita menjadi cemas, karena dari situ kita akan seperti lingkaran setan, keluar sana ketemu ini, ke sana ketemu semuanya. Nah, yang bisa dilakukan sekarang adalah kecemasan yang sudah dialami ini adalah kecemasan yang bersifat somatik juga. Jadi kecemasan yang sudah sampai pusing. Nah, itu sudah mengarah ke agak luar biasa. Tadi katanya ada mahnya juga. Iya, ada mahnya juga. Jadi sudah 2 organ yang terserang di sini. Jadi yang bisa dilakukan adalah membatasi informasi, ya. Terus kedua, asal kita tidak berkontak, kemudian kita tidak berhubungan dengan ODP atau yang lain, insya Allah kita akan terhindar. Terus lakukan teknik relaksasi di rumah. Yang bisa dilakukan seperti meditasi, latihan pernafasan, dan olahragalah minimal seminggu tuh 3 kali. Dan jika berlanjut ya harus kita konsultasi lebih lanjut. Kalau sudah merasa ada beberapa makanan yang mungkin bisa menurunkan kecemasan itu. Jadi itu apa saja tuh Ibu Dokter? Cemas itu secara teoritis kita ada kekurangan hormon serotonin atau neurotransmitter serotonin. Nah, makanan yang mengandung serotonin ini adalah seperti coklat, terus keju, es krim, susu. Nah, itu yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi kecemasan tadi. Jadi selain relaksasi juga
makanan-makanan yang mengandung susu, keju, coklat. Nah, itu bisa dikonsumsi untuk saat ini. Oke, terima kasih Bu Dokter. Itu tadi buat Kasih yang ada di Ahmad Yani juga ya. Kayaknya menarik yang tadi kalau Kasih yang makanan tadi ya. Saya rasa karena kita lebih banyak berada di rumah, mungkin sebaiknya mungkin sambil nonton, bisa sambil ngemil juga, ngemil coklat mending ya, daripada berlarut-larut dalam pikiran. Oke Kasih, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, kita terima dulu penelpon berikut. Ada yang sudah mau gabung juga, silahkan bersama kami di sini. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Gabriela Betting di Lorena. Ibu Gabriela. Untuk isi lagu itu biasanya saya menggunakan nama Mama Eman. Namanya Eman. Tapi kalau hari ini saya bertemu dengan mau konsultasi dengan Ibu Dokter, saya menggunakan nama asli Gabriela Betting. Oke, silahkan. Iya, pertanyaannya. Untuk siang ini, saya konsultasi yang berkaitan dengan stres. Iya. Saya lihat itu ada dua masalah yang membuat orang stres. Yang pertama, masalah penolakan dari orang lain terhadap masyarakat yang baru berdatang dari luar daerah. Dan yang kedua, mungkin masyarakat yang sudah tergolong PDP atau ODP. Jika masyarakat lain yang masih sehat dan merasa diri seperti orang suci yang akan bebas dari corona, lalu mengucilkan masyarakat yang sudah terkena ODP atau PDP atau yang berdatangan dari luar daerah, justru sikap-sikap seperti itulah yang membuat pasiennya atau orang yang baru datang dari luar bukan akan semakin menjadi baik, tetapi akan menjadi stres dan keadaan fisiknya akan menurun dan mungkin sebenarnya seharusnya membaik, keadaan dirinya akan menjadi lebih buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang stres yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Saya memberi contoh. Efek dari corona ini hampir dialami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang. Lalu, misalnya, bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Kita tidak tahu pemilihannya seperti apa, sehingga masyarakat itu akan diberikan bantuan. Contoh, masyarakat yang hidupnya mendapatkan dari penghasilan harian, seperti sopir, ojek yang dirumahkan. Lalu, saat diberi bantuan, tidak merata kepada seluruh masyarakat. Dan hal itu juga menimbulkan stres. Lalu yang kedua, saya sebagai ketua KBG Santo Mateus lingkungan 13 ini paroki Thomas More Mu'omere sangat kecewa dengan pihak gereja karena saat mau meminta bantuan diedarkan formulir pendataan umat yang butuh bantuan, mereka berikan kita kesempatan untuk mendata sampai dengan belasan atau puluhan keluarga. Kemudian setelah dimasukkan melalui dari ketua KBG, dimasukkan data itu kepada ketua lingkungan, ternyata diam-diam kami ketua KBG tidak tahu kok tiba-tiba bantuan dari paroki itu disalurkan kepada umat di KBG saya tanpa sepengetahuan saya. Umat yang saya sudah masukkan nama-nama itu kan mereka tahu bahwa mereka punya nama didata oleh ketua KBG untuk mendapatkan bantuan dari pihak keuskupan. Ternyata sangat mengecewakan karena bantuan yang diterima dikirim disalurkan kepada umat yang mendapatkan itu tidak lagi melalui ketua lingkungan, tidak lagi melalui ketua KBG. Iya, Ibu Gabriela, baik, terima kasih Ibu Gabriela. Jadi intinya bahwa ini juga bisa mengakibatkan orang mengalami stres ya, Ibu. Jadi stres. Iya, benar sekali Ibu. Oke, baik, kita langsung ke pokoknya saja Ibu Gabriela untuk masalah kita pada siang hari ini. Benar sekali. Jadi yang sudah Ibu Gabriela sampaikan tadi,
lebih kepada dampaknya ya bagi kita semua. Sampai ke tadi sudah sampai di masalah ekonomi ya Ibu Gabriela. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Iya, terima kasih Ibu Gabriela. Selamat siang sudah bergabung bersama Suara Sika di siang hari ini. Kita langsung saja ke Ibu Dokter. Tadi sudah sampai ke ekonomi juga ya, mempengaruhi stres. Silakan Ibu Dokter sedikit tentang hal ini. Baik, jadi stres itu memang bisa dilihat dari banyak sekali ya. Banyak sekali, benar-benar. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa bagi ODP, kita sarankan bahwa intinya daripada isolasi itu sendiri harus disadari bahwa supaya dirinya tidak terkena penyakit dari yang lain sampai bahkan dia sampai bergejala. Itu pertama. Kedua, isolasi sendiri itu manfaatnya sangat baik, bahwa dirinya akan semakin fokus untuk meningkatkan imunitasnya dia. Jadi bukan berarti kita mengisolasi adalah mengucilkan tidak. Iya. Jadi fungsi dari sini ada dua mata yang sangat tajam. Satu supaya imunnya baik. Yang kedua dia juga tidak menularkan kepada orang lain. Itu benar-benar harus disadari bahwa satu pekerjaan dua terlampau. Jadi kalau kita ada peserta, maksudnya ODP yang datang dari luar begitu, kita harus menyadari bahwa kalau saya harus isolasi mandiri, bahkan sebelum dijemput pun kita harus sudah mengisolasi karena untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi bukan mengucilkan. Jadi seperti tadi sedikit dari Ibu Gabriela tadi, dia juga mengharapkan ya lebih banyak kepada kita supaya jangan sampai ada penolakan yang berlebihan terhadap orang-orang yang baru datang dari luar ya, terutama dan mereka yang sudah masuk dalam ODP atau PDP juga jangan sampai kita terlalu mengucilkan mereka sehingga mereka juga tidak mengalami stres yang berlebihan. Tadi sedikit tentang masalah ekonomi, itu sudah jelas sekali ya, sangat berpengaruh juga. Tapi kita harapkan bahwa kembali lagi kepada pikiran kita yang positif, bahwa semua itu pasti ada prosesnya ya, bisa diselesaikan pastinya. Oke, selamat siang untuk Anda, kembali masih bersama kami di Suara Sika FM dan talkshow kita siang hari ini bersama Ibu Dr. Fatima, melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19 ya. Banyak yang sudah kita ketahui tadi tentang stres dan sebagainya. Untuk yang mau gabung silakan, sudah ada penelpon yang sudah masuk, silakan. Selamat siang. Halo, selamat siang Suara Sika, selamat siang Dr. Fatima. Iya, dengan siapa? Selamat siang. Dengan John dari Nita. John di Nita, selamat siang John, silakan. Iya, jadi topik kita stres atau kecemasan tadi ya. Jadi saya sedikit menambah tadi Ibu Gabriela, sekaligus mungkin ada tambahan sedikit bahwa memang kecemasan itu saat ini terjadi ya. Jadi bukan hanya mereka yang sudah terkena virus, tapi di masyarakat pada umumnya, lebih-lebih masyarakat bawah itu terjadi. Karena tadi sudah dikatakan bahwa baik virus maupun ekonomi itu terjadi, terutama masyarakat bawah ya tentunya. Apalagi kita ditambah dengan stay at home ya, jadi tidak bisa berbuat banyak di luar. Yang menjadi masalah adalah bahwa kita tidak tahu pasti kapan ini berakhir. Ini kan berkepanjangan, ini yang membuat masyarakat tidak stres, juga jadi stres. Nah, lebih-lebih kalau sudah berpikir masalah perut untuk masyarakat bawah yang umumnya kita itu lebih banyak dominan adalah masyarakat bawah. Nah, tadi Ibu Dokter sudah banyak memberikan tips ya untuk mengatasi stres atau kecemasan ini. Tetapi kalau ini terus berkepanjangan, rasa-rasanya juga masyarakat terutama masyarakat bawah itu akan terus terjadi stres ini.
Jadi itulah barangkali ada tips lain dari Ibu Dokter, juga dari Suara Sika, barangkali dengan hiburan-hiburan malam itu diperpanjang, yang saat ini hanya sampai jam 9 supaya bisa menghibur ya, itu salah satu contoh. Mungkin dengan musik, dengan lain-lain lah, olahraga dan lain sebagainya. Karena itulah yang terjadi saat ini. Dan itu tidak bisa mengelak, ini bisa dielak. Yang berikutnya adalah bahwa penyakit ini sangat luar biasa ya hebohnya, karena dalam waktu singkat dia sudah bisa menyebar ke seluruh dunia. Padahal ada penyakit lain yang lebih parah lagi, yang mengakibatkan fatal, orang bisa langsung meninggal, tetapi masyarakat kita sepertinya menganggap biasa-biasa saja. Nah, ini yang ada satu perbedaan. Yang ketiga, Bu Dokter, apakah dengan kecemasan terlalu berlebihan ini bisa mengakibatkan seseorang yang sehat pun bisa timbul penyakit-penyakit yang lain efek dari ini? Nah, itu saja Bu Dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Pak John. Iya. Oke, itu tadi Pak John di Nita. Silakan Ibu Dokter langsung saja dengan Pak John. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus Pak John. Jadi kecemasan ini tadi seperti saya ungkapkan bahwa ada dua gejala. Kalau psikologisnya hanya kelihatan dari luar, seperti sakit kepala, keringat dingin. Nah, ini yang paling sering tidak kelihatan adalah gejala-gejala fisik. Nah, gejala fisik ini bisa kita lihat mulai dari kalau pernafasan bisa tiba-tiba sesak. Yang sesak itu sebenarnya kalau dibawa ke dokter penyakit dalam misalkan seperti itu, sesaknya juga nggak ada, misalkan batuk pileknya juga nggak ada, tapi dada ini terasa sesak. Nah, itu berarti terjadi penyempitan di dalam saluran pernafasan. Terus kalau mengenai endokrin, nah ini orang-orang bisa karena stres, cemas ini gula darah naik. Jadi otomatis akan menyebabkan menjadi penyakit-penyakit seperti kencing manis dan bahkan darah tinggi. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat dari efek-efek ini semuanya. Jadi mulai dari sakit kepala, mungkin terjadi hipoksia, kita bilang kekurangan oksigen di dalam otak, makanya terjadi pusing, terjadi sesak dada. Nah, jantung berdebar terasa cepat, terus kemudian keringat dingin, mual, muntah, dan bahkan yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada penyakit-penyakit yang seharusnya tidak ada, yang tidak ada dasar menjadi penyakit itu, tetapi sekarang karena cemas itu muncul, diakibatkan karena ada ketidakseimbangan dari hormonal tadi yang akan mengakibatkan kencing manis, darah tinggi, bahkan karena kecemasan ini yang berakibat berlanjut bisa juga menjadi stroke seperti itu. Jadi hal-hal yang perlu dihindari diantaranya memanage bagaimana kecemasan ini tidak berlanjut dan menggunakan mekanisme pembelaan ego kita yang matur atau yang dewasa dengan menggunakan waktu dan kebosanan kita ini digunakan untuk waktu-waktu yang berguna. Misalkan biasanya bekerja di kantor, sekarang telepon relasi lewat rumah, tidak apa-apa, gunakan waktu itu untuk bersama keluarga. Misalkan juga mendidik anak-anak kita yang harusnya sekarang pekerjaannya Bapak Ibu guru, sekarang kita bantu di rumah sebagai ibu guru di rumah. Nah, itu mungkin harus kita lihat efek baiknya daripada kebersamaan yang ada di rumah. Terus seandainya dulu bisa belanja, sekarang nggak bisa belanja, baiklah kalau gitu bersih-bersih rumah, misalkan seperti itu. Jadi gunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang positif sehingga tidak akan berakibat pada fisik kita. Jadi pastinya bahwa seperti yang Pak John tadi sampaikan, bahwa kita yang sehat juga kalau tidak bisa mengelola ini secara baik juga akan bisa jadi masalah. Jadi mungkin lebih kepada
bagaimana kita bisa melihat itu sebagai satu bagian dari hidup kita yang harus kita jalani, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi jangan melihat sebagai hal-hal yang menghambat aktivitas kita sehari-hari, tapi nikmati ya Dok ya. Iya, betul. Lebih banyak menikmati dan berpikir yang positif saja tentang hal ini, tetap dengan protokol kesehatan yang harus kita jalani sebagai orang-orang yang harus tetap menjaga diri kita tetap sehat untuk saat ini. Oke, untuk Anda yang masih mau gabung silakan ya, kami masih menanti Anda di line telepon kami, atau yang mau pakai SMS juga boleh bergabung, silakan. Sudah ada penelpon juga yang mau gabung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dan siapa di mana? Ini dengan Om Penjahit Simply. Oke, selamat siang buat Om Simply. Iya. Ya, ini soal stres ini. Jadi ekonomi sekarang. Kalau masalah penyakit virus ini berkepanjangan, iya, sampai tidak berhenti, banyak orang jadi stres ini nanti. Iya. Tapi Om tidak kan? Ya, untuk sementara sekarang. Untuk sementara. Ya, kalau terlalu lama itu juga nih. Kebutuhan rumah tangga ini terbanyak. Kalau uang sekarang tidak mau dapat dari mana? Iya. Kalau orang-orang yang punya pendapatannya pegawai negeri, macam ibu dokter, mereka kan pasti baik. Tapi kami ini orang-orang swasta begini, mau makan apa kalau memang persoalan penyakit ini tidak pernah berhenti ini? Iya. Ya, itu yang nanti akan datang penyakit macam-macam. Karena orang tidak makan itu bisa juga penyakit itu. Sebenarnya tidak ada, masih ada. Pertama dia tidak makan, dia lambung. Ya, atau dalam satu hari dia tidak dapat makan. Nah, kita nggak sendirinya datang. Ya, terutama lambung tadi. Iya. Itu. Ya, oleh karena itu, kapan ini barang ini, penyakit ini bisa selesai? Jadi kita bisa. Nah, ini kalau terlalu lama, banyak orang kena timbul masalah banyak sekali. Nah, ini orang stres. Orang tidak curi juga bisa jadi curi. Ya dong? Dia tidak pikir lagi dosa, takut, tapi tidak perlu lagi. Dia sudah mau buat apa lagi? Itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau memang barang penyakit ini terlalu lama, ini repot. Ini repot. Banyak akan terjadi. Dan bermunculan nanti banyak hal-hal yang hampir tidak bisa atasi. Banyak orang yang mengalami suasana ekonomi ini, kalau dia bangkrut semua, ya dia dapat uang dari mana kalau memang hasil pendapatan dia tiap hari tidak ada. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang buat Penjahit Simply ya. Kalau Penjahit Simply ini Ibu Dok lebih kepada masalah ekonomi ya. Untuk bisa mengatasi ini, mungkin Ibu Dok sedikit ya soal ekonomi kembali ini. Kira-kira bagaimana Ibu Dokter? Baik, mungkin pertanyaannya yang saya pahami, sampai kapan ini akan terjadi? Kita sendiri. Ya. Kalau masalah ekonomi mungkin saya juga belum bisa menjawab. Iya. Baik. Sampai kapan? Jadi betul. Kalau kita tahu bahwa sampai kapan masa inkubasi kita bilang masa menularnya penyakit ini kan antara 1 sampai 14 hari. Nah, seandainya kita sepakat bahwa ada satu pasien yang harus dieliminasi atau isolasi selama 14 hari dan yang lain mengikuti protokol yang sudah ditentukan, insya Allah akan secepatnya ini akan selesai. Jadi kita hanya takut pada masa inkubasi ini saja sebenarnya, masa menularnya dan masa aktifnya. Jika kita sudah menghindari masa inkubasi ini secara serentak dan mengikuti aturan. Akan secepatnya akan terlewati. Begitu. Iya. Itu tadi ya Om Penjahit Simply. Jadi kalau Om tadi bertanya sampai kapan, kita bisa saling
mengingatkan untuk semua yang ada di sekitar kita atau kita sendiri bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran corona ini. Hal-hal sederhana mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau ini sudah bisa diputuskan, mata rantainya sudah terputus, selesailah sudah semua yang kita alami. Oke, kita harapkan seperti itu saja ya Om Simply. Tetap semangat untuk aktivitasnya setiap hari ya. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Oke, silakan untuk yang masih mau gabung, masih dengan Dr. Fatima di sini yang akan menyampaikan banyak hal ya seputar bagaimana kita melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Anda bisa gabung di 0812-3913-0644. Oke, Ibu Dokter, kalau bicara tadi sekarang kepada lebih banyak kita mau bicara soal tips kita mengelola stres ya, untuk diri kita sendiri, untuk ODP, untuk pasien itu seperti apa, karena mungkin banyak ya yang bisa kita lakukan dari hal-hal sederhana keseharian kita di rumah atau saudara-saudara kita yang sudah masuk di karantina sekarang ini. Kira-kira hal-hal konkret apa saja yang bisa dilakukan? Semoga mereka juga saat ini bisa mendengar ya. Ya, terima kasih. Jadi tips yang pertama adalah kita batasi benar-benar informasi. Jadi informasi yang kita dengar harus benar-benar yang akurat. Tidak semua harus didengerin, tidak harus semua dibaca, tidak harus semua disebarkan atau di-share ya. Itu yang jadi bahaya. Perlu kita juga men-sharing, tidak hanya pindah grup ke grup yang lain hanya untuk men-share hal-hal yang tidak tidak resmi begitu. Jadi itu yang membuat orang lain juga bertambah cemas. Terus lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi tidak hanya memikirkan hal ini terus. Jadi itu akan meringankan kita terhadap kecemasan itu sendiri. Kemudian untuk pasien atau ODP sendiri, sadarilah bahwa kita melakukan isolasi itu bahwa bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk kebaikan kita itu terlebih. Akan terasa bermanfaat jika kita benar-benar menyadari bahwa saya harus isolasi dan saya harus sembuh. Karena kesembuhan ini biasanya akan ada semacam tenaga jika kita ada support terhadap diri sendiri. Terus kemudian untuk pasien-pasien atau yang sudah terisolasi sekarang atau maksudnya yang sekarang di karantina, kita bersyukur dengan keadaan ini juga. Apa yang harus kita syukuri, karena dengan karantina ini pun pemerintah sudah sangat menjaga kita, memberikan makanan, memberikan kebutuhan pokok kita juga sudah, ditambah lagi memberikan vitamin-vitamin yang dibutuhkan, dan itu gunanya bukan untuk mengecilkan, tetapi untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang ada di tempat karantina itu. Jadi kita syukuri bahwa pemerintah bukan ingin mencelakakan atau tidak, tetapi bahkan justru dengan ini teman-teman yang ODP di karantina harusnya bersyukur bahwa dengan keadaan ini pemerintah masih memperhatikan saya untuk kesehatan saya. Bahkan kita harus juga lihat hasil-hasil dari yang kita lihat itu hanya sedikit saja yang meninggal, dan yang lain itu bagus dengan karantina. Dan jarang juga yang bergejala. Kalau kita hanya melihat kriteria meninggal pasti akan terlihat besar, tetapi kalau dibandingkan penyakit yang lain, penyakit ini tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi hanya kekuatan tubuh itu yang harus kita tingkatkan, dan kepercayaan diri bahwa dengan isolasi dan kesehatan yang kita jaga serta mengikuti protokol-protokol kesehatan, insya Allah akan cepat terselesaikan. Bahkan yang
tanpa gejala pun, bahkan sampai negatif, tidak ada gejala sama sekali. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi bersyukur dengan keadaan untuk saat ini. Apapun yang terjadi semua sudah ada di atas rencananya, dan itu pun kita tinggal mengikuti apa yang sudah ada. Begitu. Oke. Ibu dokter, selama ini yang untuk pasien sendiri, sudah ada saudara-saudara kita yang ada di isolasi di rumah sakit ya. Sejauh ini pendekatan yang sudah dilakukan seperti apa Ibu dokter? Mungkin ada yang sudah langsung ditangani, atau mungkin keseluruhan yang Ibu dokter lihat bahwa mereka pasti akan sehat-sehat saja ya.